Kita bersatu dalam doa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. Firman Tuhan khotbah kita pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 dimulai dari ayat 41 hingga ayat 50. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus, minggu kita pada saat ini bernama Minggu Judika. Artinya, berilah aku keadilan, atau adililah aku. Keadilan. Kalau kita meminta keadilan dari Tuhan, apa itu keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan, keadilan Yesus adalah anugerah, asiniroha, pengampunan dosa, hasesaan ni dosa. Itulah keadilan Yesus, keadilan Tuhan. Itu makanya topik minggu kita, dosamu telah diampuni. Dan itulah yang kita lihat di dalam khotbah ini, yaitu perempuan yang berdosa. Dia terkenal karena dosanya. Tetapi dia datang kepada Yesus. Sejak dia tahu
bahwa Yesus ada di rumah Simon yang orang Farisi itu, dia datang ke rumahnya, menyerahkan diri, mengaku dosanya kepada Tuhan, kepada Yesus. Amanginang hita na pungun waeng di bagasan tikyon. Salah satu pengajaran Yesus yang banyak dilakukan adalah melalui perumpamaan. Dalam perumpamaan kali ini, Yesus menceritakan seorang pemberi utang yang memiliki 2 orang pengutang. Yang satu berutang 500 dinar, satu lagi 50 dinar. Ketika mereka tidak sanggup membayar utangnya, pemberi utang itu mengampuni keduanya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi pemberi utang?" Simon menjawab dengan benar bahwa orang yang utangnya lebih besar lebih banyak mengasihi. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa pengampunan yang besar akan menghasilkan kasih yang besar. Perempuan yang datang kepada Yesus adalah seorang wanita berdosa yang sangat merasa bersalah dan tertekan, terbeban hidupnya. Namun dia menunjukkan kasih yang mendalam kepada Yesus dengan mencuci kakinya dengan air mata, mengusapnya dengan rambutnya, dan meminyaki kepalanya, kakinya dengan minyak wangi. Ini adalah respon pengampunan yang diterimanya. Kita semua yang dikasihi oleh Yesus, melalui kisah ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya memahami dan menerima pengampunan Tuhan. Ketika kita benar-benar mengerti betapa besar pengampunan yang kita terima, kita akan lebih mudah untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. Kasih kepada Tuhan tidak hanya terlihat dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita dengan cara yang sama seperti kasih yang kita terima dari Tuhan, yakni dengan tulus dan tanpa syarat. Itulah yang kita lihat dari khotbah ini, pengampunan Yesus kepada perempuan itu. Bapak, Ibu, dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tabireng ma akamanginang parupuan nakingani di boto roh Yesus ada pengakuan. Ada pengakuan. Ai didok Yesus tu si Simon, rodo au tu jabumon, alai ahare beko, di basu hodo patu, di umma hodo au, dia miyahi hodo uluku.
Apa motivasi Simon mengundang Yesus makan di rumahnya? Hanya supaya dilihat orang dia terhormat. Hanya berpura-pura. Hanya menginginkan kehormatan di dunia saja. Dia tidak benar-benar mengenal siapa Yesus. Dan terlebih tadi juga dia mengatakan, "Au nadita daun boru-boruon," ni nasi Simon. "Au nadi boto, usiron nado boru-boruon, ai perdosa do ibana." Itu makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus perumpamaan tadi. Akamanginang borak do na terlilit hutang ate mace borat. Orang yang terlilit hutang akan ada rasa takut dan menghindar. Dia selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Baru naing, roro naing paru tangak kinuaing. Makanya adong cerita ya teh. Ido omak nama moloroan noda na borum sianu, opung musianu, na tulang musianu. Bilang, "Mama enggak ada di rumah ya." Enak. Digabus, disuruh, diajari gelengna mergabus. Alanima romatong anak nai. Iya dibilang mama tadi. Kalau datang nanti opungmu atau namborumu atau nantulangmu itu, bilang mama enggak di rumah ya. Enak. Gabi terdapok emak na mergabus. Alanya ha, alani paru tangan. Kan haci do nama rutang kan? Haci do nama rutang. Demikianlah digambarkan perempuan berdosa ini dalam khotbah ini. Bahwa dia merasa tertekan, merasa terbeban oleh dosanya. Dan dia tidak tahu mau kemana minta tolong. Dia tidak ada lagi perlindungan siapapun selain Tuhan Yesus. Holan sahat Yesus dijabui rom paropuani tidak henti-hentinya menangis, mengaku kekurangannya. Tabu tuh air mata kamanginang. Air mata kan otik doi kan? Otik doi. Tapi kenapa bisa membasahi kaki Yesus? Air mata perempuan itu bisa membasahi kaki Yesus. Berarti dia sungguh-sungguh menangis. Dia mengeluarkan banyak air mata. Dia tidak bermain-main. Molo nangis, tangis, ala terharu, otik doate ilu ate. Alai kalau kita sungguh-sungguh sedih, mengaku akan banyak mengeluarkan air mata. Demikianlah perempuan ini. Dia banyak mengeluarkan air matanya dan rambutnya untuk melap menyeka kaki Yesus. Tabotodo nang si obukonate mahkota doi kan. Alai dia nau marga sian ngoluna ima di bahen laho mengapusi patni Yesus. Itulah yang dia terima. Sesudah dia mengaku dosanya, dia diampuni oleh Tuhan. Takas didok nakingani ima, tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat."
Itulah keadilan Tuhan. Hakamanginang hitana pungun waing di bagasan tikion. Pardosa gudang do hita tahe. Takui do gudang dosata. Ada banyak orang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Ada banyak orang melakukan kejahatan tetapi dia menyembunyikan dosanya, kejahatannya, bahkan apa? Mengkambing hitamkan. Di pabeli tu halak dosa nai hajahaton nai do kan? Rodo ibana tu bagas coro, martangi yang do ibana. Tetapi mungkin melalui itu dia dikira bisa menutupi dosanya, menutupi kekurangannya, menutupi aibnya. Kita jangan salah amanginang hita na pungu di bagasan tikion. Sebagaimanapun pintarnya kita menutupi dosa kita, menutupi kekurangan kita, Tuhan melihat dan Tuhan akan menghukum kita. Itu yang kita lihat dari Simon orang Parisei. Dia merasa tidak butuh pengampunan. Dia tidak menyadari bahwa dia berdosa. Hanya sekedar untuk mencari kehormatan. Jadi amanginang hitanda pungu di bagasan tikion. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya, memberikan keadilannya kepada kita, marilah kita untuk mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini, bukan mengasihi makasihani dosata, menutupi dosata bukan, tetapi kita mengasihi Tuhan dengan menjauhkan segala larangan-larangan yang disebut dalam firman Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran dari kita, dari perempuan tadi. Seperti Kor Nagahuta 1, tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku, hanya Yesus penolongku, hanya Yesus penghiburku. Unang tatutupi, aka doseta, aka hahurangata, aka manginang. Totu marasak dohita teh. Marasak dohita lakingani tabigi itor opak ma ima anak ni huriata hona babeli ate marasak tarsakom mah tatangyakon mah. Bagi kita semuanya di sini, mari kita doakan anak-anak kita supaya mereka tidak mengalami hal yang demikian. Tetapi kita semua tidak lepas dari kekurangan dan dosa kita. Kita diterima oleh Tuhan. Dijakon Yesus dohita. Songo dia PHP balgani dosai dijakon Yesus dohita. Molo haru tabi kita sering du tabi kita suci dalam debu kan? Adong dokan lagu suci dalam debu. Apa pesan moralnya itu? Pesan moralnya adalah bahwa ingat kepada Tuhan dan mengutamakan ibadah. Manusia adalah makhluk yang penuh dosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Imahita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu, jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan hidupmu dalam doa.
setiap saat, setiap hari. Luluhon maau ali Jehovah, adililah aku asini rohai de bata nama cebelga ido naing jaloot tadi bagasan ngoluton nuaing minggu-minggu pasionate ima jalan salib, jalan penderitaan Tuhan Yesus. Tabo to doa kamanginang pastap-pastap tijuri tubuh ini Yesus, aturan tubuh kodoi, aturan tubuh itu susudino doi, pastap-pastapi silangi halai ima asni rohani tu hatai panguluhon hita. Asa mangulu hita. Taargahon ma ima mudar ni Yesus naung durusi. Targahon ma silang ni Yesusi. Makokop hita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Alani takui ma akahahurangata, takui ma dosata. Unang tatutupi jala unang besai taulahi muse. Laho berbuat dosa yang sama. Saya dok konak kana tua-tua do, ima horbo dang diulah komuse madabu tu lobang yang sama. Kita manusia ngata botoi dosa, halai saya taulah kon muse. Naum marga nama naum malo nama horbo isya kita, ima posina. Alanido dihita na pungudi bagasan tikyon. Asa tabereng mahapari rotai alanido say. Jala alanido nuay nguban narohi tatu bagas coron. Lahu mangido hasesaan ni dosa pengampunan keadilan Tuhan. Tajalo mai di bagasan lasniroha dohot haporosiaon. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami semakin mengasihi-Mu Tuhan dan mengasihi sesama kami. Berkatilah kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah kami dari awal hingga akhir, dan juga semua jemaat-Mu dari anak yang kecil hingga yang besar, yang lemah, yang kuat, yang sakit, yang sehat, yang cacat, yang banyak masalah, banyak pergumulan. Tuhan tahu kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa kami, menganugerahkan kasih-Mu kepada kami, supaya kami dapat bersuka cita dan bahagia dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah juga jemaat-Mu yang sedang berduka, dan juga yang merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat menghibur dan mengangkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh jemaat-Mu. Berikan pengharapan dan kepercayaan, keyakinan kepada kami semuanya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit dan dosa kami. Inilah kami Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.